Halo semua, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Natum Jano Nahum, dirilis pada tahun 2002. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan kalian dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Film diawali dengan suasana di kamar seorang gadis remaja yang bernama Esa. Dia sedang ngobrol dengan teman sekolahnya dan adik sepupunya. Esa memperhatikan lembaran surat-surat dari sahabat penanya. Dia mulai menceritakan awal mula perkenalan mereka melalui siaran radio, di mana mereka menyukai satu lagu yang sama yang berjudul Kya Yehi Pyar Hai. Flashback dimulai. Saat di sekolah, Esa merequest agar penyiar radio yang bernama Bingo memutar lagu Kya Yehi Pyar Hai untuk seorang yang telah membuat bibirnya tersenyum. Dan di hari berikutnya, pria tersebut menghubungi Bingo di saat siaran radio. Pria itu mengatakan bahwa dia menitipkan salam untuk gadis yang telah merequest lagu kesukaannya, dan dia berharap bisa bertemu dengan gadis tersebut. Kemudian Bingo membuat jadwal mereka bertemu pada jam 6 tanggal 12 November. Sedangkan di sekolah, Esa yang sedang mendengar siaran radio, ia merasa bahagia. Singkat cerita, pria itu menemui Bingo. Ia memperkenalkan dirinya. Dan Bingo mengatakan bahwa gadis itu mengantar surat ini pada sore kemarin. Kemudian Rahul membaca surat dari Esa yang isinya bahwa dia belum bisa memberitahukan identitasnya, dan dia juga tidak mau tahu identitas Rahul, karena dia yakin pada saat yang tepat Tuhan akan mempertemukan mereka, dan pada saat itu juga Esa akan mengatakan semua tentang dirinya dan akan mengenalkan pada keluarganya. Sekarang dia hanya ingin berteman melalui surat saja. Setelah itu Rahul langsung pergi ke kantor pos untuk membuat kotak pos pribadi dengan nomor 143. Flashback selesai. Seiring berjalannya waktu, Esa dan Rahul terus mengirim surat sehingga tumbuhlah rasa cinta di antara mereka. Di hari ulang tahun Rahul, dia meminta Esa mengirimkan kado, dan Esa memberi boneka yang dia miliki dari kecil yang bernama Tutu. Di tempat lain, ada seorang pria bernama Aksai yang sedang merayu pacarnya. Tiba-tiba datang pria lain yang kelihatannya sangat marah. Kemudian Aksai pergi berlari untuk menyelamatkan dirinya. Dia menemui Rahul yang sedang memotret. Aksai meminta Rahul untuk melindunginya dari pria yang mengejarnya, yang tidak lain adalah pacar Tania. Dan Rahul berusaha menolong Aksai, hingga akhirnya mereka babak belur dihajar. Aksai adalah sahabat baik Rahul, dan dia juga merupakan seorang pria playboy. Kemudian scene berpindah. Esa sedang berbicara dengan kakeknya, membahas tentang penerbitan majalah fashion baru mereka. Esa menghubungi Rahul Sharma untuk bekerja sama dengannya sebagai fotografer. Tapi Rahul tidak bisa menerima tawaran dari Esa untuk pergi ke Dehradun karena dia ada janji. Malam harinya, saat toko sudah tutup, tiba-tiba Rahul menelpon Esa dan memberitahunya bahwa dia bisa datang ke Dehradun untuk bekerja sama dengan Esa. Singkat cerita, Rahul sampai di rumah keluarga besar Esa. Kakek memperkenalkan semua anggota keluarganya. Kemudian Esa meminta tolong pada Rahul untuk mengambil foto keluarganya. Pada saat pengambilan foto, Esa tiba-tiba pergi karena Ria memberi kode bahwa ada surat dari kekasih penanya. Ternyata Esa mendapatkan sebuah kado miniatur pesawat dari kekasih penanya. Esa sangat bahagia mendapatkan kado tersebut. Malam harinya, Ria mengajak Esa dan Rahul pergi ke acara pesta perguruan tinggi. Kemudian mereka pun pergi. Di sana, Esa ternyata minum, dan dalam minuman tersebut telah dicampuri alkohol, sehingga Esa pun mabuk. Untung saja Rahul ada di sana. Ia mengajak Esa menari, sehingga tarian Esa terlihat sempurna. Semua yang hadir pun bertepuk tangan. Keesokan harinya,
Esa menemui Rahul agar Rahul tidak memberitahu pada kakeknya bahwa dia semalam mabuk. Rahul berjanji tidak akan memberitahu kakeknya dengan satu syarat di mana Esa harus memakai baju pengantin dan melakukan pemotretan. Setelah selesai pemotretan, mereka mengobrol. Rahul menunjukkan bulan purnama pada Esa. Sebelum pulang, Esa memberitahu Rahul bahwa besok pagi mereka akan pergi ke Mysore untuk melihat syuting video. Keesokan paginya, Esa dan Rahul pergi ke Mysore. Setibanya mereka di sana, Pak Sutradara mengatakan bahwa aktor dan aktris yang akan syuting tidak bisa datang karena ada masalah mendadak, sehingga Pak Sutradara menunjukkan Esa dan Rahul sebagai penggantinya. Syuting video pun dimulai, tapi mereka gagal karena Esa terlihat kaku. Dan Pak Sutradara pergi, dia minta istirahat dulu karena kesal. Di sisi lain, Esa menangis karena malu tapi Rahul menghiburnya. Setelah itu, mereka melanjutkan syuting videonya lagi. Esa dan Rahul menari sambil menyanyi, dan kali ini mereka berhasil. Malam harinya, kakek menyampaikan rasa bangganya kepada Esa atas keberhasilannya. Setelah itu, Esa pulang dengan kakeknya, dan di perjalanan pulang, kakek mengatakan bahwa dia ingin menjodohkan Esa dengan anak bibi Maya. Esa tidak mengenal pria tersebut, dan dia juga tidak ingin menikah dengan siapapun, kecuali dengan kekasih penanya selama ini, yang sering mengirim surat dengannya. Esa langsung menceritakan semuanya kepada Rea, dan Rea menyarankan agar Esa memberitahu tentang kekasih penanya pada kakek, dan minta tolong pada Rahul untuk mencarikan alamat kekasih penanya itu. Setelah mendengar saran dari Esa, dia langsung ke tempat Rahul, tapi Rahul tidak ada. Pada saat Esa di sana, ada telepon dari seorang pria yang meninggalkan pesan untuk Rahul. Dia adalah Aksai, sahabat Rahul, anak bibi Maya, pria yang akan dijodohkan dengan Esa. Aksai mengatakan bahwa dia akan menikah dengan Esa karena Rahul telah ke sana untuk mencari tahu tentang kepribadian Esa. Tidak lama kemudian Rahul pulang. Esa marah kepada Rahul setelah mendengar semua itu. Di rumah, Esa memberanikan dirinya untuk menceritakan tentang pria yang disukai, dan kakek menanyakan tentang pria tersebut. Tapi, Esa tidak tahu tentang identitas pria yang telah membuat dia jatuh cinta. Mendengar itu, kakek memberi kesempatan untuk Esa agar mengajak pria itu untuk bertemu dengannya. Setelah itu, Esa langsung mengirim surat untuk kekasih penanya karena dia ingin bertemu agar dia tidak dinikahi dengan pria lain. Keesokan harinya, Esa bersama kakeknya pergi ke tempat janjian untuk bertemu kekasih penanya, tapi yang datang malah keluarga bibi Maya. Aksai benar-benar menyukai Esa. Setelah bertemu Esa, Aksai langsung menemui Rahul. Dia sangat berterima kasih kepada Rahul karena baru kali ini dia merasa jatuh cinta dan dia tidak sabar ingin menikahi Esa. Malam harinya, Esa memberitahu semua surat dari kekasih penanya itu kepada kakeknya, dan Esa pun menerima perjodohan itu karena kekasih penanya tidak datang. Singkat cerita, acara pertunangan Esa dan Aksai akan digelar. Tiba-tiba Ria datang. Dia mengatakan bahwa ada surat dari kekasih penanya Esa dan meminta agar Esa membawa miniatur pesawat terbang yang pernah diberikan. Esa begitu bahagia setelah membaca surat tersebut dan dia langsung pergi ke kuil untuk bertemu dengan kekasih penanya. Sesampainya di sana, Esa berlari sambil melihat sekitar kuil jika ada kekasih penanya. Di sisi lain, Rahul yang melihat Esa menjadi terdiam dan mengingat waktu mereka bersama, lalu mengurungkan niatnya untuk menemui Esa karena Esa adalah calon tunangannya Aksai, yaitu sahabatnya sendiri. Sambil duduk, Esa menunggu kedatangan kekasih penanya, tapi Rahul diam-diam mengembalikan boneka yang pernah Esa kadokan untuknya sebagai bukti bahwa dia ada di sana.
Karena tidak bertemu, Esa pun melanjutkan pertunangannya dengan Aksai, dan Rahul yang menyaksikan pertunangan itu hanya bisa diam, sambil menahan sakit hati dan air matanya, melihat Esa dengan Aksai tukaran cincin. Kemudian scene berpindah. Sekarang, keluarga Esa pergi ke Mumbai untuk bertemu keluarga Aksai. Baru kali ini, Aksai tidak bisa gombal pada saat dekat dengan seorang gadis. Lalu Rahul datang mencairkan suasana di antara mereka. Aksai berusaha membuat Esa jatuh cinta padanya, di mana Aksai mengajak Esa pergi makan di tempat romantis. Tapi Esa malah muntah karena Esa tipe orang vegetarian, dan Aksai masih mengajak Esa jalan-jalan, tapi Esa masih bersikap dingin kepadanya. Setelah itu, Aksai menemui Rahul yang sedang memotret para model. Di sana, Aksai menceritakan bahwa dia belum bisa membuat Esa menyukai dirinya. Dia meminta Rahul menolongnya, tapi Rahul langsung mengatakan bahwa dia tidak bisa membantu Aksai lagi. Tapi Aksai tidak kehilangan ide. Dia meminta baju yang dipakai seorang model itu sebagai kado untuk Esa, yang akan dia pakai pada saat makan malam bersama keluarga besarnya nanti. Malam harinya, keluarga Esa dan keluarga Aksai akan pergi ke tempat acara makan malam bersama. Tapi Aksai dan Rahul masih menunggu Esa. Tiba-tiba mantan Aksai datang. Melihat itu, Aksai meminta Rahul untuk menunggu Esa sebentar karena dia mau kabur untuk menghindari mantan-mantannya. Jangan sampai Esa melihat mereka. Kemudian Esa pun datang. Dia kelihatan kurang nyaman memakai gaun yang diberikan Aksai karena terlalu seksi. Setelah itu, Rahul dan Esa pergi. Di dalam mobil, Rahul menghidupkan radio. Esa kelihatan sedih mendengar lagu yang sedang diputar. Pada saat di lampu merah, ada sekumpulan pemuda yang sedang mabuk. Salah satu dari mereka menggoda Esa yang berpakaian seksi. Rahul ingin memukuli mereka, tapi Esa melarangnya. Dan setelah itu mereka pergi. Setelah kejadian itu, Esa menangis, dan Rahul yang melihat itu langsung putar balik menghampiri para pemuda tadi. Sesampainya di sana, Rahul menghajar mereka semua. Kemudian mereka lanjut ke tempat acara. Sesampainya di sana, sahabat ayahnya Aksai mengumumkan bahwa Esa dan Aksai akan memulai dansa. Dari kejauhan, Rahul memperhatikan Esa berdansa. Esa yang asik berdansa tidak sadar kalau resleting gaunnya terbuka. Dan Rahul yang melihatnya berusaha menolong dengan memeluk Esa dan perlahan menutupi resleting gaunnya. Esa pun menjadi tersenyum dan Rahul berhalu menyanyi untuk Esa. Sekarang acara dansa sudah selesai. Aksai memanggil pelayan yang membawa minum alkohol. Tapi dengan sengaja Rahul menyenggol pelayan itu dari belakang supaya Esa tidak mabuk, sehingga membuat baju Esa jadi basah. Kemudian Aksai mengantar Esa untuk ganti baju. Dan di saat itu Esa mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah dengan Aksai. Dia meminta agar Aksai membatalkan pernikahan itu karena hanya Aksai yang bisa melakukannya sebelum dia pulang ke Dehradun karena dia mencintai pria lain. Aksai bertanya siapa pria itu, tapi Esa tidak bisa menjawabnya karena dia tidak tahu sama sekali tentang identitas kekasih penanya itu. Lalu Aksai mengatakan, aku akan membatalkan pernikahan dengan syarat kau harus membawa pria yang kau cintai ke hadapanku. Keesokan harinya, Esa pergi ke kantor pos. Di sana, dia bertanya kepada Pak Pos tentang pria pemilik kotak pos 143. Tapi Pak Pos tidak bisa memberitahu identitas pemiliknya karena tidak diperbolehkan. Lalu Esa pergi. Tidak berselang lama, Rahul datang. Dia ingin menutup kotak posnya. Tapi sebelum ditutup, kotak posnya harus dikosongkan. Ternyata ada surat dan boneka kecil dari Esa. Rahul pun mengambilnya. Malam harinya, Rahul membaca surat dari Esa.
Dalam surat, Esa memberitahu bahwa dia akan menikah karena dijodohkan, dan dia berharap bisa bertemu walaupun hanya sekali, karena dia tidak pernah mencintai pria yang dijodohkan dengannya. Rahul pun menangis membaca surat dari Esa. Kemudian Aksai datang, dia mengatakan bahwa Esa tidak ingin menikah dengannya, karena Esa mencintai pria lain, yang identitasnya tidak Esa tahu. Jadi Aksai meminta agar Rahul berpura-pura menjadi pria tersebut. Aksai menyuruh Rahul untuk menelpon Esa. Awalnya Rahul tidak ingin melakukannya, tapi Aksai sangat mencintai Esa dan ingin sekali menikah dengannya. Akhirnya Rahul menelpon Esa demi kebahagiaan Aksai sahabatnya. Keesokan harinya Rahul menelpon Esa. Esa begitu bahagia mendengar suara kekasih penanya itu. Rahul menelpon hanya untuk memberitahu bahwa mereka tidak akan bertemu karena dia akan pergi. Mendengar itu, Esa sedih. Dia hanya ingin tahu nama kekasih penanya itu. Tapi Rahul tidak memberitahu siapa namanya dan menutup teleponnya. Esa pun menyanyi dalam kesedihannya. चला जाऊंगा तुझे मैं भूल ना पाऊंगा. Di tempat lain, Rahul membakar semua surat dari Esa. Setelah itu, Rahul memutuskan untuk pergi ke Kanada untuk fokus pada karir fotografernya. Sedangkan di kediaman keluarga Esa, acara pernikahan akan digelar. Aksai begitu bahagia, tapi sebaliknya, Esa tidak bisa menahan tangisnya karena dia harus menikah dengan pria yang tidak dicintainya. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, di Kanada, sebuah siaran televisi memberitakan tentang keberhasilan karir seorang fotografer dari India yang bernama Rahul Sharma. Hari ini, Rahul Sharma akan memamerkan hasil fotonya yang menampilkan foto seorang pengantin dari India di pusat pembelanjaan. Di sisi lain, Aksai yang sedang mengejar anaknya yang juga bernama Rahul, dan tidak sengaja anaknya memeluk seorang pria yang tidak lain adalah Rahul sahabatnya sendiri. Aksai yang bertemu dengan Rahul merasa bahagia karena bisa melihat sahabatnya lagi. Kemudian Rahul kecil memanggil ibunya, dan Rahul sudah membayangkan wajah Esa, dan ternyata yang datang adalah Tania. Lalu Tania membawa anaknya pergi dari sana. Setelah itu, Rahul menanyakan tentang Esa dan kenapa Aksai bisa menikah dengan Tania. Lalu Aksai menceritakan semuanya bahwa dia tidak jadi menikah dengan Esa karena Esa hanya mencintai pria yang selama ini menyuratinya dan dia masih menunggunya. Kemudian Aksai melihat foto Esa memakai pakaian pengantin India yang sedang dipamerkan. Mulai saat itu, Aksai baru tahu bahwa Rahul adalah pria yang dicintai oleh Esa selama ini. Lalu Aksai bertanya, "Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya?" Rahul menjawab, "Jika kamu di posisiku, apa yang akan kamu lakukan?" Mendengar itu, akhirnya Aksai memeluk Rahul, kemudian menyuruh Rahul pergi untuk menemui Esa, karena Esa masih menunggunya. Setelah itu, Rahul langsung pergi ke India. Dia langsung pergi ke rumah Esa. Rahul berlari di antara orang banyak, karena di sana sepertinya akan ada acara pernikahan. Setelah sampai di dalam, Rahul menjadi sedih. Dia melihat ada sepasang pengantin yang akan segera menikah. Rahul mengira itu adalah Esa. Tidak lama kemudian, Esa datang dari belakang Rahul. Esa berhenti, lalu menoleh ke arah Rahul dan tersenyum. Kemudian, Rahul memperlihatkan boneka tutu yang ia simpan selama ini, dan itu membuat Esa kaget melihatnya. Lalu Esa mendekati Rahul, dan Rahul memberitahukan siapa namanya. Lalu mereka berpelukan, dan film pun berakhir. Dari cerita film ini dapat diambil pelajaran bahwa jika berjodoh pasti akan menikah. Tidak tahu berapa banyak rintangan yang dihadapi. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.